Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 256 ayat 1. Yesus Kristus Hidup Raja, Bina Bangkit ni amanah, mengganggu sesudah, mengganggu sesudah, jalan sekejul maut, tu ibadah domar Tuhan, berhatu putut nabe, berhatu putut nabe. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Kamis 9 Juni 2022 dari kitab Hagai pasal 2 ayat 9 mengatakan, "Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas." Demikian firman Tuhan semesta alam. Dalam bahasa Batak Toba, "Audo napuna perak, jala au napuna sere, ninna jahu baseba." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Nabi Hagai sejaman dengan Nabi Zakaria menggagas untuk membangun kembali Bait Allah. Ketika masih muda, ia melihat Yerusalem hancur kemudian ikut diangkut ke pembuangan Babel. Tuhan sedang berbicara kepada Nabi Hagai tentang pembangunan kembali Bait Allah karena telah dihancurkan oleh musuh-musuh Israel. Umat Israel, komunitas pasca pembuangan, sedang dalam kemiskinan dan merasa putus asa dengan besarnya tugas untuk membangun kembali Bait Allah. Renungan harian ini, Tuhan mendorong hamba-hambanya untuk melakukan pekerjaan memulihkan Bait Allah. Ketika Tuhan berbicara, menyatakan bahwa perak dan emas adalah miliknya. Sebenarnya Tuhan sedang menegaskan kedaulatan dan haknya atas sumber daya bumi sebagai pencipta dan pemilik semua yang ada. Sebagaimana dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 10 mengatakan, "Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung." Juga dalam Mazmur pasal 24 ayat 1, "Tuhanlah yang empunya bumi segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya." Menjelaskan dengan sangat terang benderang bahwa manusia bukanlah pemilik sumber daya bumi ini, tetapi mereka memegang sesuatu di bawah kasih karunia Tuhan. Tuhan adalah penguasa sekaligus pemilik sejati semua sumber daya minyak, sumber daya laut, sumber daya bumi, dan sumber daya udara. Dia memiliki wilayah udara dan galaksi, semuanya dikerjakannya dengan kebijaksanaannya. Tuhan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk pelayanannya. Dia memiliki kekuatan untuk mendapatkan sumber daya kepada mereka yang Dia kehendaki, termasuk gereja. Bahkan raja-raja bangsa kafir Libanon mampu memasok kayu untuk Bait Allah yang dibangun Raja Salomo. Bahkan burung gagak yang rakus disuruh oleh Tuhan menghantar makanan Elia. Dan begitu jugalah Tuhan akan menyediakan semua yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan menggunakan Raja Persia sebagai alatnya. Dia menyebut Sirus hambaku digunakannya untuk menghukum Israel.
Yesaya pasal 45 ayat 1. Sebagai umat pilihan Tuhan, baiklah kita percaya bahwa tidak ada yang membatasi kuasa Tuhan dalam menyediakan sarana untuk kemajuan kerajaan kekalnya. Baik Allah dalam kehidupan umat Israel melambangkan kehadiran Tuhan dan merupakan pusat ibadah nasional mereka. Hingga sekarang ini banyak jemaat berjuang melawan keadaan yang sulit dalam melayani Tuhan, bahkan di tengah-tengah pertentangan dan kesengsaraan. Firman Tuhan ini mendorong kita untuk menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Bukan besarnya tugas, tetapi kebesaran Tuhan yang kita percaya di dalam Kristus akan memerintah bumi dengan tongkat kerajaan Daud. Orang-orang tebusan Allah akan memerintah sebagai pangeran, dan semua sumber daya akan diberikan kepada Kristus selamanya. Ini seharusnya menghibur orang-orang kudus Tuhan ketika melayani Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami percaya bahwa Engkau adalah pemilik segala sesuatu. Kepunyaanmu lah perak dan kepunyaanmu lah emas. Kami jemaat-Mu meminta darimu, limpahkanlah kekayaanmu kepada jemaat-Mu, kepada gerejamu untuk digunakan membangun kerajaan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 256 ayat 1. Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Allah Bapa, Raja alam semesta, Raja alam semesta. Semua umat manusia kan mengaku Yesus Tuhan, akan sujud menyembah, akan sujud menyembah. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.